Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ibu doakan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah Nabi Daud, maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak mampu menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman berikut ini akan diceritakan oleh salah satu teman kita yang bernama Alifa. Selamat mendengarkan anak-anak ibu. Perkenalkan, nama saya Alifa Syaira Ani. Saya ingin menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam bersama Nabi Daud membangun sebuah masjid yang diberi nama Baitul Maqdis. Nabi Daud alaihi salam wafat di umur 100 tahun 6 bulan. Ia digantikan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun menggantikan Nabi Daud sebagai raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman berupa kecerdikan dan kecerdasan yang luar biasa. Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, yaitu bisa memahami bahasa binatang dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan yang sangat megah. Istana kerajaan dibangun oleh manusia dan jin, menggunakan bahan bangunan dari bumi maupun isi lautan. Begitu indah dan menakjubkan, tidak hanya manusia, jin dan binatang, bahkan angin pun ikut tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Mereka berlari pontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar suara semut yang ketakutan itu, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya dan berhati-hati agar tidak menginjaknya. Pernah pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, serta binatang. Semuanya hadir kecuali burung hudhud. Oleh karena itu, beliau hendak menghukum burung hudhud dengan mencabuti bulunya atau menyembelih. Namun, tidak lama kemudian, burung hudhud datang sambil minta maaf atas keterlambatannya. Burung hudhud bercerita, "Wahai Nabi Sulaiman, kami baru saja melewati negeri Saba, negeri yang besar dan indah, yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Akan tetapi, mereka tidak menyembah Allah, dan mereka hanya menyembah matahari." Setelah mendengar cerita burung hudhud, maka Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengirimkan surat untuk mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan, Ratu Balqis mengirimkan hadiah kenang-kenangan berupa berbagai perhiasan dan berupa harta benda. Akan tetapi, Ratu Balqis belum mau mengikuti ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman marah dan menolak semua hadiah yang diberikan. Kepada utusan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam berpesan, apabila Ratu Balqis dan rakyatnya tidak mau mengikuti ajakannya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan menyerang serta menghancurkan negeri Saba. Mendengar berita dari utusan tentang kerajaan Nabi Sulaiman,
Ratu Balqis berencana mengunjungi istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengetahui hal itu, Nabi Sulaiman alaihi salam menyuruh anak buahnya untuk membawa singgasana Ratu Balqis. Sebelum ia tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, Balqis datang ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis takjub melihat istana Nabi Sulaiman yang lebih indah daripada istananya. Ratu Balqis bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ratu Balqis pun menikah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam dan hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan kisah Nabi Sulaiman dari Alifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salah satu yang menjadi mukjizat Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman menjadi raja untuk segala makhluk, tak hanya manusia, tetapi Nabi Sulaiman juga merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan syaitan. Allah menjadikan jin dan syaitan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 82, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu." Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak ibu menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan Nabi Sulaiman ingin memerangi kerajaan Sabah? Yang kedua, tuliskan satu mukjizat dari Nabi Sulaiman. Tugas dibuat di buku tulis masing-masing. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.